Anda kembali menyaksikan Special Dialog CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasya. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Kita lanjutkan kembali dialog kami. Pak, saya ingin mulai pertanyaan dari Pak Oke. Pak Oke, ini ada juga yang menarik untuk kita bicarakan, yaitu terkait B35, Pak. Terkait pengimplementasian B35 ini sesuai dengan instruksi Pak Joko Widodo. Bagaimana Kemendak memastikan bahwa program ini bisa berjalan sesuai dengan arahan, Pak, di tengah kondisi yang saat ini masih belum menentu, Pak? Silahkan, Pak. Sebetulnya ide B35 itu adalah berangkat dari TBS yang tidak terserap oleh PKS karena tadi saluran dari CPO ini yang menumpuk ini harus segera disalurkan, baik melalui percepatan ekspor atau untuk kepentingan lainnya selain percepatan ekspor. Karena ekspor kita seperti ketahui total ekspor kita dari total sawit itu hanya 34 juta ton, gitu kan. Dan sekarang lagi terkendala dan posisinya menumpuk di dalam negeri, sehingga selain tentunya menyalurkan ke ekspor, perlu juga yang sedang terhambat ini ekspornya, perlu juga dijadikan saluran lain. Nah, mungkin sifatnya juga sementara dalam rangka tadi berupaya menyerap TBS dari petani. Dan mungkin itu perlu jadi pertimbangan untuk dilakukan penambahan serapan selain minyak goreng juga untuk B35. Sifatnya tentunya itu sangat ini setelah kembali lagi situasi normal, kita bisa kembali lagi ke B30. Demikian. Oke, saya ingin ke Pak Gulat. Pak Gulat, bagaimana dengan ide B35 ini, Pak, untuk menyerap TBS yang masih terkendala dari ekspor ini, Pak? Ya, sebenarnya ini cukup kombinasi percepatan ekspor dengan peserapan CPO domestik. Itu adalah salah satu kunci menjaga kestabilan CPO dunia. Jadi jangan tiba-tiba kita semua jor-joran sehingga CPO dunia banjir. Ini berbahaya juga kepada harga CPO dalam negeri. Tetapi daripada semuanya itu, sebenarnya petani sawit tidak pernah meminta harga yang tinggi. Tapi kami hanya meminta berapa harga CPO dunia dan harga CPO di Indonesia harus berkiblat kepada Permendak 055 tahun 2015. Itu sebenarnya. Jadi sederhana sekali kalau dari segi harga TBS petani ya. Jadi jangan kami seperti tersandra yang harus dimanjakan, tidak. Petani sawit tidak pernah manja. Kalau memang turun harga CPO dunia. Tapi kalau lagi bagus, bagus dong kami terima juga harga sebagai petani. Jangan kami diarahkan ke penetapan harga dari KPBN. Tetapi harus melalui Permendak. Masa nasib 17 juta petani sawit diserahkan ke tender? Yang benar aja lah. Tender itu tenderin KPBN kan tender. Berlomba menawar murah. Masa nyawa kami, nasib kami diserahkan ke tender? Gitu Pak Oke. Jadi mohon aturannya. Permendak 55 tentang referensi harga CPO Indonesia adalah kata kunci stabilnya harga TBS petani sawit gitu. Selisihnya beda. Baik, Pak Maruli, bagaimana tanggapannya Pak Maruli? Sebagai pelaku usaha kelapa sawit ini, Pak Maruli. Ya, saya sepakat dengan Pak Gulat. Ya. Serahkan ke pasar lah. Kalau harga CPO dunia naik, ya saatnya lah petani kita menikmati. Ya. Kalau saatnya rendah, ya so what, ya udah itulah adanya gitu. Tapi jangan ketika harga minyak sawit dunia naik, muncullah potongan ini, potongan itu, biodiesel segala macam, akhirnya potongan-potongan itu bermuara ke petani gitu loh. Jadi kembali saya bilang, kalau terlalu banyak mengatur, bukan a good governance lah, ya. Biar market saja yang mengatur, yang perlu diamankan oleh negara, kepentingan orang banyak silahkan gitu. Kita punya, makanya BUMN itu apa sih fungsinya? Fungsinya kan mengamankan kepentingan orang banyak dalam harga. Kenapa dulu ada Merpati? Ya? Kenapa ada PLD? Karena swasta tidak ada yang mau masuk ke situ. Karena zaman dulu belum ada orang mau terbang dari kota kecil ini ke kota kecil sana. Tetapi dengan adanya Merpati sekarang, kan swasta itu
yang low cost airline itu sudah bermunculan dan cukup memberi pekerjaan kepada orang banyak, ya, menghasilkan laba. Dari laba pemerintah mendapat pajaknya gitu, 30% loh. Kita kerja keras, yang enak itu pemerintah, tinggal terima duitnya. Demikian, Bu. Baik. Pak Kabul, bagaimana tanggapan Pak Kabul terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sekaligus dalam rangka menaikkan harga TBS ini, Pak, dengan menyediakan B35? Ya, jadi saya sejalan apa yang disampaikan Pak Dirjen, Perdagangan Dalam Negeri semua. Sebetulnya kan ini kan kita harus akui saat ini stok kita itu melimpah gitu ya. Karena coba ditanyakan, mungkin teman-teman Kemenperin yang tahu, apakah kita kebijakan kemarin flash out itu sudah sejauh mana ya yang sudah dieksekusi gitu kan. Itu yang terkait pasti dengan kaitan dengan stok. Bagian untuk penyerapan di sana itu adalah dengan salah satunya dengan peningkatan program menjadi B35 dan seterusnya. Tetapi tentu ini pun harus inline dengan harus dilakukan uji gitu ya, uji jalan itu secara teknis, karena kelayakan ini kan harus dilakukan kepada seluruh armada sarana-sarana yang ada di menggunakan biodiesel ini seperti itu. Pasti secara spesifik tentu tidak merusak mesin dan sebagainya. Ini tentu teman-teman dari asosiasi Kaikindo mesti sudah ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Jadi bagian itu sebetulnya Mbak Sap yang menurut hemat kami itu bagian yang memang beberapa kebijakan yang memang harus dilakukan ya untuk saling mendukung, karena tidak ada semuanya itu dilakukan untuk kepentingan industri sawit nasional. Tentu salah satunya adalah untuk tadi kebijakan terkait dengan harga TBS. Tadi bagian ada juga, artinya selain itu nggak bisa hanya satu. Tadi kami sudah disinggung, tentu kita harus melakukan evaluasi kepada penetapan. Tadi Pak Bulat juga singgung itu bahwa harga TBS itu kan regulasinya sekarang ada memang di Permentan gitu ya 01. Dan tadi rujukannya tentu dengan harga CPO KPPN. Faktanya formulasinya seperti itu. Nah, ketika ini menjadi bagian penetapan menggunakan harga CPO KPPN, nah, tentunya kalau kita refleksikan kepada tadi disinggung dengan kita menggunakan tarif layanan PE aja menggunakan referensi Kementerian Perdagangan yang tadi disinggung dengan Permendak tadi sekian, dan itu sudah dilakukan, harusnya sudah penyesuaian gitu. Sehingga oleh karena itu kita harus memastikan bahwa perlu ya dilakukan kepastian. Tidak hanya PR-nya bagaimana antara yang ditenderkan tadi KPPN juga merefleksikan harga TBS petani, tapi faktanya adalah seperti yang sudah kami singgung, keputusan gubernur terkait dengan penetapan TBS ini ternyata itu hanya ada di atas kertas gitu ya, tidak bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik. Gap-nya cukup tinggi seperti yang kami singgung. Demikian Mbak Saf, terima kasih.